Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama saya ingin mengulangi tradisi tabe. Tadi saya sudah tabe sama guru-guru saya yang ada di depan mimbar, dan saya juga ingin mengawali ini. Saya tabe, saya ceramah dulu sedikit di hadapan guru-guru saya. Saya ingin mengemukakan data kenakalan anak dan remaja. Per Oktober 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa ada 9.300 kasus kenakalan anak dan remaja usia 18 tahun ke bawah. Bentuk kenakalannya terdiri dari tawuran, pencurian, penganiayaan, narkoba, dan perundungan. Data ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai muslim tidak menjadi ketakutan. Apalagi dengan semangat Ramadan, tentu yang ada adalah kita bertekad bersama-sama untuk bagaimana setidaknya meminimalisir data yang ada dengan melakukan proses tarbiyah di tengah-tengah keluarga kita. Jamaah sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sebagai muslim ketika Ramadan datang, bukan hanya orang yang biasa ke masjid itu datang di masjid, tapi juga orang yang tidak terbiasa juga akan ke masjid. Artinya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan, kita akan semakin menyadari betapa luar biasanya azan yang dikumandangkan para muazzin 5 kali dalam sehari semalam. Ketika ada masalah seperti yang saya paparkan di awal, maka kita sadar dengan azan itu Allahu Akbar. Artinya yang lain itu kecil ketika kita kembali kepada Allah. Yang kedua, azan juga mengingatkan kita akan komitmen kita bahwa sebelum kita terlahir di dunia ini, kita telah berjanji, alastu birabbikum, kemudian kita menjawab, bala syahidana. Kita mempersaksikan bahwa engkaulah Tuhanku. Demikian juga jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui azan seharusnya keluarga kita semakin kuat untuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kumandang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak akan memilih teladan-teladan lain di dalam kehidupannya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarga muslim juga akan menyadari bahwa sesungguhnya azan mengingatkan kemenangan muslim itu, kemenangan keluarga muslim itu, kemenangan anak-anak muslim itu tidak akan pernah ada
kalau bukan dimulai dari menegakkan sholat yang 5 waktu. Hayya 'alas shalah didahulukan, kemudian yang kedua hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Jadi anandaku sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, bukan berarti saya bilang bahwa Bapak ini ananda saya, ananda yang hadir ya. Tegakkanlah sholat yang 5 waktu. Karena kemenangan itu diawali dari sholat kita yang kita tegakkan 5 waktu, baru kita bisa meraih hayya 'alal falah. Sesudah itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, muazin lagi mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegaskan la ilaha illallah. Hadirin yang saya hormati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian pertama yang harusnya kita ingatkan setiap hari di tengah-tengah keluarga kita sebagai bentuk tarbiyah yang sesungguhnya azan itu paripurna isinya. Yang kedua jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anandaku sekalian yang hadir pada kesempatan ini, apalagi yang sudah balik, mari kita gunakan Ramadan ini untuk memadukan, mensinergikan antara doa yang tiap waktu dimunajatkan oleh orang tua kita. Insya Allah orang-orang tua kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di Ramadan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Orang tuamu wahai ananda selalu memohon kepada Allah, ya Allah anugerahi saya anak yang soleh. Begitu juga wahai ananda, orang tuamu senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai anandaku sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sesungguhnya orang tuamu sedang dan selalu mendoakanmu di setiap sholatnya dan di setiap waktu-waktu kehidupannya, di setiap denyut nafasnya, agar engkau menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Olehnya itu ananda, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita anandaku sekalian untuk berdoa dengan menguatkan doa kita supaya serasi dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita. Berdoalah wahai ananda, ya Allah, jadikan saya anak yang salih yang jadi ulama. Jadikan saya anak yang salih yang jadi ulama. Dan berdoalah pula wahai ananda dengan berbagai cita-citamu. Ya Allah, jadikan saya anak yang solih, yang jadi presiden. Karena kalau anak yang solih, kerjanya dari masjid ke masjid, menuntut ilmu agama, belajar ilmu pengetahuan, kemudian dia jadi presiden, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kebijakan yang diambilnya adalah kebijakan orang-orang yang soleh. Wahai anandaku sekalian yang hadir pada kesempatan ini, kalau kalian bercita-cita jadi polisi atau tentara, tambahlah doamu dengan ya Allah, jadikanlah saya anak yang soleh, yang menjadi Kapolri. Karena kalau Kapolri, insya Allah sudah pasti polisi. Tapi kalau polisi, belum tentu jadi Kapolri. Agar penegakan hukum wahai ananda sekalian, itu jauh lebih baik
ketimbang ketika yang menjadi Kapolri itu bukan orang yang solih. Wahai anandaku sekalian yang bercita-cita jadi tentara, tambahlah doamu. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang solih yang jadi Panglima ABRI. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan berbagai cita-cita yang lainnya. Ananda, karena doa orang tuamu yang kedua tadi, Allah diharapkan engkau jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan posisi yang saya sampaikan tadi adalah posisi kepemimpinan yang sangat strategis. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita sungguh-sungguh menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah. Keluarga kita yang sudah bagus membaca Al-Quran, alhamdulillah. Seluruhnya dalam rumah itu harus bagus membaca Al-Quran. Saya katakan demikian karena saya banyak menemukan fenomena. Ya mohon maaf sekali ini, mohon maaf. Ya mohon maaf sekali. Ada yang datang kepada saya, bilang, Ustadz, itu tempat tak kasih mengajar orang tua mengaji. Coba tidak jauh itu saya bawa juga orang tuaku ke situ. Padahal yang bicara ini orang yang sedang berproses menghafal Al-Quran. Fasahanya sudah bagus. Itu kan sesungguhnya aneh juga jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terdahulu yang harus kita bangun kekuatannya adalah rumah tangga kita. Yang sudah tahu mengaji, ajarlah tetangga kita. Jangan malu-malu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kendalanya itu was-was, dan was-was itu bisikan setan. Ramadan ini setan dibelenggu, tapi dia masih mampu meniupkan was-was itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tadi misalnya ada yang ceramah seperti saya, kemudian ada yang mengatakan, "Weh, malu-malu ki Ustaz." Itu bisikan setan. Nanti Anda dituntut tahu mengaji tapi tidak mengajarkan kepada yang lain dan tidak bercita-cita mulia, karena cita-cita mulia yang ada di situ adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, syahrul mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian, kata Rasulullah Muhammad SAW, bulan yang penuh berkah. Yang di dalam keberkahan itu adalah kesempatan melakukan pendidikan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana bisa ada keluarga bolong-bolong? Ada yang tahu mengaji, ada yang tidak tahu mengaji, ada yang tahu mengaji, ada yang tidak bisa mengaji sama sekali. Data yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, Profesor Dr. Nasaruddin Razak, di tahun 2024, hasil penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, ada 74% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ya mas rahmati Allah Subhanahu wa taala, ironi ini. Karena kalau 74% itu berarti jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ratusan juta umat Islam yang tidak tahu mengaji. Salah satu di antaranya karena yang tahu mengaji was-was mengajar yang lainnya. Padahal apa susahnya mengajak orang? Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga waktunya untuk mendidik keluarga kita
untuk benar-benar mencintai masjid-masjid Allah. Dan bukan sekedar dalil yang kita sampaikan, hadirin yang saya hormati muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi contoh. Alhamdulillah Ramadan membuat kita berbondong-bondong datang ke masjid. Kan tentu kalau di luar Ramadan tidak sebanyak ini jamaah kita. Hampir tentu di semua masjid. Bawalah ke masjid karena sudah terlanjur dia melihat kita. Ajak anak kita, ajak anak istri kita. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada yaumil akhir. Luar biasa jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempersaksikan bahwa siapapun juga yang datang memakmurkan masjid Allah, seperti kita pada kesempatan ini, yang datang dengan istri kita, datang dengan anak-anak kita, datang dengan cucu-cucu kita, kita sedang diberi predikat, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sungguh beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari pembalasan, yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wahai anandaku sekalian yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita bercita-cita sebagaimana cita-cita orang tua kita, untuk nantinya di hari kemudian kita berada bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, wahai ananda, bahwa surga Aden itu yang mereka masuk ke dalamnya itu masuk bersama bapak-bapaknya, masuk bersama kakek neneknya jauh sebelum dia ada, dan akan masuk bersama anak-anak dan cucu-cucu keturunannya sepanjang dia menjadi orang-orang yang solih, dan mereka akan dilayani oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang masuk dari berbagai pintu-pintu surga. Hendaklah ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi cita-cita keluarga kita untuk membangun keluarga solih yang nantinya kita reuni dengan kakek nenek kita, suami kita, istri kita, anak-anak cucu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.